Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan mencoba membahas tentang bagaimana cara memilih metode pembelajaran di dalam kelas. Tentu metode ini sangat penting, sangat krusial yang harus perhatikan oleh seorang guru ketika akan menyampaikan materi ataupun bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswanya. Nah, tentu metode pembelajaran ini adalah teknik atau cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi kepada siswanya di dalam kelas, ya. Tentunya teknik atau cara sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Tentu Bapak Ibu sudah tahu, pasti sudah memahami begitu banyak metode-metode yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran atau dalam kita menyampaikan suatu materi kepada siswa. Yang tentunya sudah tidak asing lagi yang sering digunakan, yaitu misalnya metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Kemudian metode demonstrasi, kemudian eksperimen, dan tentu banyak lagi metode-metode yang bisa diterapkan dalam pembelajaran di dalam kelas, ya. Misalnya pemanfaatan metode ceramah. Tentu metode ceramah ini walaupun kalau kita menggunakannya dalam proses pembelajaran ini sangat penting, tapi jangan sampai metode ceramah ini menjadi seperti guru yang lebih aktif, ya. Kalau bisa metode ceramah ini dikurangi dan dibuat ataupun ditambah lagi dengan metode-metode lainnya yang dapat membantu siswa memahami materi yang akan kita ajarkan tentunya, ya. Suatu metode pembelajaran dapat dikatakan efektif dan efisien jika siswa-siswanya itu mampu memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, jadi sangat membantu metode itu, dan cara pemilihan metode itu sangat menentukan hasil nantinya ketika siswa sudah mampu memahami materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada empat cara yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode, Bapak Ibu. Nah, apa saja itu? Satu adalah karakter materi pelajaran. Materi yang kita ajarkan, tentu tidak semua metode bisa kita gunakan di dalam materi yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Misalnya ya Bapak Ibu ya, misalnya materi sholat. Tentunya kalau materi sholat, kita menggunakan metode apa Bapak Ibu? Tentu metode demonstrasi, ya. Siswa mempraktekkan gitu ya. Mungkin kalau metode ceramah atau diskusi itu belum cocok. Jadi yang cocoknya metode demonstrasi. Yang kedua Bapak Ibu yaitu ketersediaan sarana belajar. Nah, kesediaan sarana belajar sangat sangat mendukung Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu kita ingin mengajarkan suatu materi di dalam hal presentasi, ya, kita menayangkan, tentu harus ada sarana prasarananya atau medianya Bapak Ibu. Jadi itu harus tersedia, itu sangat membantu juga dalam proses pembelajaran. Kalau misalnya kita sudah menyiapkan semua bahan-bahannya, metodenya sudah bagus, kalau sarananya tidak ada, ya juga tidak akan berjalan itu proses pembelajaran yang baik Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah kemampuan dasar siswa. Kemampuan dasar siswa ini juga sangat penting Bapak Ibu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kemampuan dasar setiap sekolah itu berbeda-beda. Misal kemampuan sekolah di perkotaan dan di pedesaan. Tentu di perkotaan siswa mungkin lebih mampu ya untuk berdiskusi atau memaparkan isi pikirannya, lebih mampu menguasai kosakata lebih banyak dibandingkan mungkin dengan siswa-siswa di pedesaan. Kita harus melihat dulu kemampuan dasar dari siswa kita. Misalnya kita ingin menggunakan metode diskusi, ya, metode diskusi misalnya. Jadi anak diharuskan untuk mampu
berbicara ya, tentunya harus memiliki kemampuan untuk bercakap atau berbicara yang lebih aktif ya siswanya. Nah, mungkin kalau misalnya kita gunakan di siswa lain mungkin, ataupun di dalam kelas lain yang mungkin siswanya kurang dalam pergaulan atau berbicara, jadi mungkin kita lebih menggunakan metode-metode lain yang tentunya lebih sesuai Bapak Ibu dengan kondisi siswa kita tersebut. Nah, yang keempat Bapak Ibu yaitu alokasi waktu ya, sudah tersedia ataupun sudah tercantum di dalam kurikulum di sekolahnya. Perlu kita pertimbangkan Bapak Ibu alokasi waktu ini. Karena jika alokasi waktunya terbatas, maka guru harus memilih metode sederhana, misalnya metode ceramah ya, tanya jawab dan diskusi. Mungkin kalau misalnya eksperimen tidak bisa kita terapkan ya di dalam materi yang kita sampaikan. Kita lihat dulu alokasi waktunya ya Bapak Ibu ya, dan metode-metode lainnya yang kira-kira yang membutuhkan eksperimen ataupun butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi kita pertimbangkan itu Bapak Ibu, alokasi waktu seperti itu. Nah, intinya Bapak Ibu, tidak satu pun metode pembelajaran itu bagus ya, kecuali Bapak Ibu, kecuali sesuai dengan pertimbangan yang telah kita sebutkan tadi 4 itu. Jadi kalau misalnya sesuai dengan 4 itu, insya Allah ya, metode yang kita cara ataupun metode yang kita sampaikan itu, sehingga materi siswa mampu memahaminya, maka kita telah berhasil dalam mendidik atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa kita. Metode pembelajaran itu tentunya memiliki kelemahan ya, kekurangannya dan juga kelebihannya masing-masing. Semua itu tergantung kepada kita Bapak Ibu, tergantung kepada guru dalam mengolah atau meracik atau memberdayakan metode tersebut sehingga dianggap baik dan sesuai dengan materi yang telah ataupun yang akan kita sampaikan kepada siswa. Jadi mungkin ini yang dapat kita berikan ataupun saya berikan solusi ya, 4 cara memilih atau mempertimbangkan metode dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajarannya itu tercapai, siswa memahami, dan akhirnya kita menjadi juga bahagia karena materi yang kita sampaikan tercapai ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Jangan lupa di subscribe, insya Allah nanti kita akan buat lagi video-video lainnya. Nanti insya Allah minggu depan saya akan membuat lagi video lainnya yang tentunya bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu. Jangan lupa sekali lagi di subscribe ya. Semoga saya bersemangat lagi membuat video-video berikutnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.